Shalom, selamat pagi Bapak dan sekalian. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bertumbuh dan berbuah. Kalau kita punya tanaman atau sebuah pohon yang tumbuh subur, banyak ranting, daun dan buah, daun-daunan yang hijau dan buah yang banyak, maka pasti membuat kita begitu senang dan begitu bangga. Kadang kita tidak menyadari bahwa pohon tersebut asalnya dari sebuah benih atau biji yang kecil, tetapi bisa tumbuh dengan lebat dan berbuah banyak, karena benih itu ditanam di dalam tanah yang subur. Coba kalau kita punya benih hanya ditaruh di atas lantai, kemudian didiamkan, maka benih itu akan mati, kering, dan tidak akan berguna sama sekali, dan akan dibuang. Sebaliknya, kalau kita menanam dengan cara yang benar, maka benih tersebut akan pecah lalu tumbuh dan berbuah. Jadi cara untuk bertumbuh dan berbuah adalah harus ditanam dengan cara yang benar dan di tempat yang benar. Seorang ahli di bidang tumbuh-tumbuhan atau disebut seorang botanis, dia mengatakan bahwa ada beberapa cara agar benih itu tumbuh subur dan berbuah. Antara lain, yang pertama, dibutuhkan panas matahari. Benih butuh panas matahari supaya benih bisa pecah dan bertumbuh. Kalau tanpa adanya panas matahari, benih itu tidak akan tumbuh dan mengeluarkan akar dan bertumbuh ke atas. Seperti halnya dalam kehidupan kerohanian kita. Kita sudah ditaburi oleh benih firman Tuhan. Melalui kita membaca dan melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Maka benih firman itu yaitu iman harus bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Oleh karena itu kita harus memiliki iman yang progresif. Iman yang bertumbuh dan berbuah. Dan untuk bisa tumbuh subur dan berbuah dibutuhkan panas matahari. Secara rohani, panas matahari ini berbicara tentang proses yang harus kita alami, yaitu melalui ujian, melalui tantangan dan tekanan yang harus kita lalui. Baik itu melalui persoalan, masalah yang mungkin sedang kita hadapi, yang mungkin sedang kita alami saat ini. Itulah proses iman kita. Amsal 27 ayat 17. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya, firman itu berbicara tentang pembentukan iman dan pembentukan karakter seseorang. Untuk membentuk sebuah besi dan dijadikan alat-alat yang berguna, dibutuhkan panas. Tanpa ada panas dalam suhu yang tinggi, tidak mungkin besi itu bisa dibentuk sesuai dengan keinginan seorang pandai besi. Demikian pula dengan iman dan karakter kita. Perlu dibentuk melalui panas, yaitu sebuah proses kehidupan manusia. Sehingga kita bisa dibentuk sesuai kemauan Tuhan, Sang Penjunan itu. Agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan kita bisa bertahan di dalam segala keadaan, dalam situasi yang berat sekalipun. Tetapi kadang masih banyak orang tidak tahan di dalam menahan panasnya situasi di dunia ini. Seperti sekarang ini kita menghadapi masalah perekonomian, masalah pekerjaan, di masa-masa yang sangat sulit seperti saat ini. Dan akan semakin sukar di masa-masa yang akan datang. Sehingga apabila kita tidak memiliki iman yang kuat, maka banyak orang yang akan lari dan putus asa. Lari dari situasi tidak akan memberikan suatu keuntungan bagi kita. Bahkan akan membawa masalah baru. Bahkan mungkin akan membawa suatu bencana yang lebih besar. Tuhan mengizinkan kita berjalan di atas api, tetapi bukan untuk membinasakan kita, namun untuk membentuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi layak dan akan dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di 2 Timotius 2 ayat 21, firman Tuhan katakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di masyarakat, baik di komunitas, di gereja dan keluarga, terkadang kita sering mengalami gesekan satu sama dengan yang lain. Itu terjadi karena ada kedekatan satu dengan yang lain. Gesekan tidak akan terjadi dengan orang yang jauh dari kita. Di dalam sebuah keluarga, mungkin suami istri sering terjadi
pertentangan, salah paham karena suami atau istri hidup bersama. Dan ini justru akan memperkaya dan membentuk kehidupan kita. Dan kita bisa belajar untuk menjadi lebih sabar, untuk belajar bisa menjadi lebih lembut dan mengerti pasangan kita seperti apa adanya. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah dalam rumah tangga kita? Ada sebuah ilustrasi, yaitu wortel, telur, dan bubuk kopi. Ketiganya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas, air yang mendidih, kemudian dikeluarkan. Maka apa yang akan terjadi? Wortel yang tadinya keras akan menjadi lembek, maka menjadi lunak karena direndam dalam air panas. Begitu juga dengan telur yang tadinya rentan, mudah pecah dan encer di dalamnya. Setelah direndam ke dalam air panas, maka telur tersebut akan menjadi keras. Beda halnya dengan bubuk kopi yang tadinya tidak enak, pahit rasanya, tetapi setelah dimasukkan ke dalam air panas, maka bubuk kopi itu akan mengeluarkan bau yang wangi, bau yang harum. Kopi ini sangat menyenangkan. Bau kopi ini begitu enak dan menyenangkan. Dari ilustrasi ini, kita dapat mengambil suatu makna, yaitu wortel dan telur akan berubah karena dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu dipengaruhi oleh air panas. Maka wortel dan telur akan berubah bentuknya. Tetapi berbeda halnya dengan bubuk kopi. Bubuk kopi bukannya diubah oleh lingkungannya, tetapi justru bubuk kopi ini yang akan mengubah lingkungannya menjadi lebih baik, menjadi lebih harum, mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan aroma yang sangat menyenangkan. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita akan menjadi seperti wortel dan telur yang diubah oleh lingkungan kita? Ataukah kita akan menjadi seperti bubuk kopi yang akan mengubah lingkungan kita menjadi lebih baik? Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kita diubah oleh lingkungan? Ataukah kita yang mengubah lingkungan? Kita tahu bahwa setiap manusia mengeluarkan aroma yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada seorang yang mengeluarkan aroma kebaikan, yang dikenal menjadi seorang yang dermawan karena dia mempunyai karunia untuk memberi. Ada pula seorang yang mengeluarkan aroma kebahagiaan, karena orang tersebut memiliki karunia menasehati, sehingga apabila bertemu dengan orang tersebut bisa memberikan nasihat yang sangat bijaksana dan memberikan ketentraman di hati. Dan mungkin masih banyak aroma-aroma lain yang diberikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira aroma apa yang keluar dari hidup kita apabila orang lain dekat dengan kita? Apakah kita memiliki aroma seperti Tuhan Yesus yang mengeluarkan bau harum, bau kejujuran, bau kelembutan, bau ketulusan, menjadi seorang yang dapat dipercaya dan menyenangkan banyak orang, menjadi berkat dimanapun kita berada? Ataukah kita mengeluarkan aroma yang sebaliknya? Panas akan membentuk kita, yaitu melalui panas persoalan, tantangan, dan ujian yang akan membentuk kita menjadi seperti apa. Hal yang kedua, tekanan akan membangun suatu kekuatan. Tekanan dari luar atau membuat benih itu mengakar kuat ke bawah. Dalam Mazmur 92 ayat yang 13, firman Tuhan katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ada persamaan antara dua pohon ini, yaitu antara pohon kurma dan pohon aras. Keduanya sama-sama tegak, tinggi, dan kuat. Tetapi pohon kurma ini ditanam di dalam kedalaman 2 meter dan diberikan jarak 10 meter antara satu pohon dengan pohon yang satunya lagi. Jadi kalau menanam pohon kurma di ember, jangan berharap akan bisa tumbuh. Bahkan kalau kita lihat kebiasaan mereka menanam pohon kurma, dalam 1 hektar maksimal hanya bisa ditanam hanya sebanyak 100 pohon, karena pohon ini perlu jarak. Kalau menanam pohon kurma, begitu benih ini ditanam, maka di atasnya ditaruh batu yang besar dan berat, supaya dia bisa mengakar ke dalam terlebih dahulu.
Ketika akarnya sudah menemukan sumber air, maka tunas pohon kurma mulai menggeser batu yang besar dan berat di atasnya dan mulai tumbuh ke atas. Arti rohaninya, begitu banyak orang yang ingin cepat muncul di luar tanpa mau berakar terlebih dahulu. Untuk berakar ke bawah dengan kuat, kita harus seperti pohon kurma, ditekan dari atas sehingga akan masuk ke dalam terlebih dahulu, dan setelah akarnya kuat barulah keluar tumbuh ke atas. Kedalaman akar itu akan menentukan ketinggian pohon kurma akan bertumbuh seperti apa. Sama halnya dengan kalau kita melihat gedung-gedung pencakar langit yang tinggi menjulang ke atas, bangunan gedung tersebut akan bertumpu pada pondasi yang dalam dan kuat. Demikian juga dalam kehidupan pelayanan kita. Orang yang punya karunia dan melayani dengan semangat, tetapi kalau belum mengalami tekanan yang besar, yang berat, yang biasanya menekan kita, biasanya tekanan yang menekan kita dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita memiliki satu kedewasaan kerohanian, kita mampu menghadapi dan mengatasi hal itu semuanya. Sehingga apabila akar kerohanian kita tidak kuat, maka akan mudah terpengaruh dan kita akan mudah menjadi lemah dan gampang mutung. Menghadapi satu persoalan sedikit, kita mudah putus asa dan kita mudah meninggalkan Tuhan. Lukas 9 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, katanya pada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itulah yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, apabila kita mau menjadi pengikut Kristus, maka kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Artinya, kita harus mau merendahkan diri kita dan mau dibentuk melalui proses kehidupan iman kita. Jika kita mengalami panas dan tekanan, janganlah cepat kita mengambil kesimpulan bahwa masalah yang kita hadapi sangat berat dan saya tidak mampu untuk bertahan. Ingatlah bahwa panas dan tekanan adalah bagian dari proses untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak melewati api, tetapi kita tahu bahwa nyala api tidak akan menghanguskan kita. Sebab itulah janji Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak melewati lembah kekelaman, tetapi yang kita tahu, tongkat dan gadanya akan menghibur kita. Sebab itulah janji Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak melewati air bah, tetapi kita tahu air tidak akan menghanyutkan kita. Sebab itulah janji Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahwa kita bebas dari serigala dan singa. Dia berjanji akan menyelamatkan kita. Tuhan tidak berjanji hidup tanpa air mata dan tekanan, tetapi dia berjanji memberikan Roh Kudus-Nya, yaitu Roh penghibur kepada kita semua, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian, mari pada pagi hari ini, maukah iman kita bertumbuh dan berbuah? Pada saat kita mengambil satu keputusan untuk bertumbuh dan berbuah, maka kita harus siap masuk ke dalam sebuah proses kehidupan, yaitu melalui panas dan tekanan. Tetapi di balik daripada proses yang kita alami, di balik dari proses yang kita hadapi, kita akan keluar seperti pohon yang tumbuh subur dan berbuah lebat, dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita akan menjadi alat atau perabotan di dalam rumah Tuhan yang dikuduskan dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.